Halo chat, apa kabar? Kalian pasti baik-baik saja. Nah, kalau kalian baik-baik saja, aku sangat merasa tidak baik. Karena gini loh, kau pernah nggak sih datang ke internet atau misalnya kau berkarir di internet, terus ketika kau ngeliat di internet tiba-tiba ada sesuatu yang sedih, kayak misalnya ada bencana, ada tragedi, ada apapun itu. Nah, biasanya ketika kita merasa sedih ketika ngelihat sesuatu, biasanya yang mau kita lakukan itu kayak ingin membantu orang itu. Entah itu dengan membantu secara finansial atau membantu secara kayak moral gitu. Atau intinya kita pengen banget membantu orang. Karena secara naluri most likely, nggak semuanya, manusia itu pengen membantu manusia lain. Kecuali kalau kau anggota dewan. Nah, kalau kalian semua kenal dengan aku, kayak aku kan orangnya baik gitu. Kayak aku kan orangnya paling baik, gak pernah ngomong kasar, gak pernah bertutur kata yang jahat gitu. Karena karena aku orang baik, aku suka membantu orang. Setuju nggak? Setuju gue. Nah, sekarang gini. Jadi, belakangan ini aku ketemu satu postingan yang menurutku agak... Aku gak bisa bilang ini bagus, aku gak bisa bilang ini jelek, tapi menurutku ini adalah upaya yang paling dongo untuk mengambil rasa kasihan dari orang lain. Jadi, suatu hari aku ketemu postingan dari Gorengan terbaik. Sorry, gorengan yang aku maksud bukan gorengan yang itu, tapi oke, aku ketemu suatu hari aku ketemu sama postingannya Fanny di internet, oke? Dan kurang lebih Fanny, si Fanny, tahu kan Fanny kan? Ini Sena Nakoyama Sena, tahu kan? Fanny Skui Nekoyama Sena, tahu kan? Tahu kan? Tahu dong, tahu, ya kan, tahu. Nah, suatu hari Fanny itu bilang benci banget sama orang begini, please gitu. Oke, gimana tuh? Ada apa tuh? Gimana tuh? Ada apa tuh? Kenapa dia benci? Kenapa Fanny bisa membenci orang? Oke, kita lihat postingannya. Isinya adalah kayak gini. Assalamualaikum Cifani. Aku viewer dan subscriber Cifani. Aku ingin meminta bantuan seikhlasnya. Udah 3 hari susah ngojek karena banjir. Seikhlasnya aja Ci untuk beli makan. Nomor Gojek atau GoPay. Dia ngirim foto. Apa? Berarti Selama ini Fanny atau Nekoyama tidak suka bersedekah. Hah? Apa? Aku akan marah. Padahal kan streamer sendiri berharap dari pendapatan saweran-saweran penonton. Kok bisa ada streamer yang tidak mau membantu orang kesusahan? ya, aku tahu lah beberapa orang mungkin bakal ada yang berpikir seperti itu, tapi ya gini, yang aku ngerasa unik adalah kita sama-sama tahu beberapa streamer itu bisa menghasilkan uang, dalam artian uang yang dalam tanda kutip banyak. Apakah aku termasuk streamer yang menghasilkan uang banyak? Enggak. Jadi aku minta tolong kok bisa ke saweria.co/adminyami. Tapi gini, anyway, gini. Masalahnya adalah begitu dicek, Fanny itu bukan pelit. Fanny itu dia ini lokasi di mana? Sulawesi Tenggara Ci, maaf baru bisa lihat pesan Ci Fanny. Boleh minta bantuan gak Ci untuk beli makan seikhlasnya aja. Kondisi sekarang Ci, aku berharap Ci Fanny bisa memberi bantuan seikhlasnya untuk aku beli makan. Dari pagi sampai sekarang berhenti ngojek karena hujan tidak berhenti-berhenti dan genangan air semakin tinggi di jalan gitu. Oke, Fanny ingin membantu gitu kan. Ini lokasi spesifiknya di mana ya? Aku takut kena scam. Untung gua searching anjing scammer gitu. Nah, ternyata begitu dicek lagi, ternyata yang dimintain sumbangan itu bukan cuma Fanny, tapi ada temennya lagi. Ada temennya lagi yang di internet yang namanya S Anthem itu dimintain sumbangan lagi. Dan ternyata begitu di searching, betul dia nipu. Nah, masalah yang kayak gini, beneran ada pengemis, literal pengemis yang nipu datang ke streaming orang, itu bukan sekali 2 kali. Aku mau cerita personalku sendiri deh. Waktu bulan puasa, waktu streaming di Twitch, aku pernah didatangin sama orang. Dia bilang bapaknya sakit jantung atau apa gitu kan. Jadi dia mau nebus obat dan dia belum gajian gitu. Nah, habis itu karena dia belum gajian, dia mau ngejual akun Valorantnya. Aku sudah tahu dia nipu, jadi ya ku kasih aja. Kayak, ya nih dah tuh sini akun Valorantnya. Begitu ku login kan gak bisa. Aku tahu dia udah nipu, aku tahu dia mau nipu. Cuma menurutku kayak kehilangan 100.000, 200.000 untuk konten. Aku ngerasa kayak bukan hal yang gimana-gimana gitu. Nah, itu kejadiannya udah lama banget. Aku juga udah gak ada screenshotnya atau apapun. Cuma aku yakin orang-orang yang streaming di Twitch atau di YouTube waktu itu mungkin tahu sama kasus ini, kalau kalian masih ingat. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih orang-orang tuh datang ke streamer ketika mereka butuh bantuan, dalam tanda kutip bantuan finansial? Karena gini, aku yakin beberapa orang ngerasa kerjaan streaming itu gampang. Kayak misalnya, haha, tinggal nyalakan kamera, natap kamera, baca chat, lihat saweran, lihat media share, ngeriak, ketawa-ketawa, haha, easy money gitu. Orang-orang berpikirnya kayak begitu. Cuma yang
adalah gini, untuk sekarang, untuk aku mencapai aku sendiri, untuk mencapai di level sekarang yang sekarang nonton kayak 60 atau 70, itu aku mesti grinding dulu, mengorbankan waktu. Dari dulu aku bikin konten tentang anime sampai akhirnya dikenal kayak sekarang. Itu aku pribadi. Yang lain mungkin grindingnya lebih gila lagi. Jadi sebenarnya streaming itu bukan pekerjaan yang mudah-mudah banget. Cuma ya jelas lah lebih susah menjadi anggota dewan gitu. Karena kan mereka harus melayani masyarakat. Cuma gini. Ini tuh bukan pertama kali yang kayak gini. Ini bukan pertama kali Fanny kayak gini. Bahkan Adele, kalau kalian tahu Adelaide, bebek aku, dia itu kena juga dengan nama yang berbeda. Ini namanya Raf. Di sini namanya Raf pakai video ini. Di sini namanya Guts pakai video yang sama. Kayak Adele juga kena. BTW di sini ada Fanny. Halo Sena. Nah, di sini ada, tapi si Adele gak kesensor nomornya. Aku dikirimin di WhatsApp. Dal, tolong sensor nomornya. Jadi gini, ya jadi kayak gitu. Dia ngasih. Bro, aslinya 2 orang gitu. Kayak Mem, Kak Akil, aku bisa minta tolong seikhlasnya kudaku King Halo tidak bisa balapan karena kakinya keseleo, jadi nggak bisa cair untuk makan harian. Aku cuma bisa bantu doa ya. Maaf banget gua. Aku juga komen post Facebook versi no sensor. Nah betul, biasanya yang nge-scam kayak gini itu kayak akun klon atau akun beli. Kenapa sih mereka menargetkan streamer atau menargetkan VTuber? Karena pertama mereka ngerasa menjadi streamer atau VTuber itu orang yang streamer atau VTuber itu adalah orang yang mendapatkan uang secara gampang. Well, technically enggak. Cobain aja streaming sendiri. Aku mau tahu kira-kira seberapa banyak penontonmu atau seberapa menarik kontenmu, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena biasanya streamer itu beberapa kali mengadakan charity yang dimana sebagian pendapatannya yang didapatkan dari penonton itu dikasih lagi, entah itu ke panti asuhan, ke lembaga amal atau apapun itu. Jadi melihat peluang seperti itu, akhirnya orang-orang kayak begini yang mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Dia akhirnya minta ke streamer atau YouTuber. Ini bukan pertama kali. Ini udah kejadian sering dan berkali-kali. Sampai-sampai aku juga udah kayak dibilang muak sih, kagak muak-muak amat ya. Kayak aku pernah kena, yang lain juga pasti pernah kena. Tapi ya gitu. Aku bukan yang gak kasihan sama orang. Cuma kalau mau nipu mikir lah bro. Aku gak tahu ini video dia ngambil dari mana, entah dari Google atau dari apa. Ini juga nih, untung gua searching anak anjing scammer katanya si Fanny kayak gitu. Hampir kesebut Sena. Nah gitu. Jadi iya, masalahnya bukan cuma itu ya. Ini Adele juga kena. Adele. Assalamualaikum Kak Adele. Aku viewer dan subscriber Kak Adele. Adele Cina. Dan bukan Islam. Terus polanya lagi adalah, kalau kau mau perhatikan polanya lagi kayak gini, pasti ada kesamaan. Kayak misalnya diawali dengan Assalamualaikum, aku viewers dan subscriber. Kau mau nge-scam tapi pesannya sama gitu. Kau mau nge-scam tapi pesannya sama kayak gini, Assalamualaikum, cuma ganti nama anjing. Copy paste template babi. Masalah template-nya kau Assalamualaikum. Kau nggak tahu itu orang agamanya apa atau apapun gitu. Tapi kalau tiba-tiba Assalamualaikum, keren. Terus bukan berarti hanya karena kau viewers dan subscriber dari VTuber atau streamer kesukaanmu, bukan berarti mereka akan simpati ke kau. Ngaku-ngaku viewers. Ya maksudku please lah cari kerjaan yang wajar-wajar aja gitu. Maksudku aku ngerti kalau misalnya semua ini kejadian, kayak kenapa sih orang bisa nge-scam, kenapa sih orang bisa melakukan hal-hal bodoh kayak gini. Aku yakin sebenarnya ini semua itu adalah dampak dari kegagalan pemerintah. Kenapa sih pemerintah gagal? Karena ya sekali lagi pemerintah gak bisa menghasilkan lapangan pekerjaan atau negara yang aman untuk para investor supaya mereka bisa datang, investor bisa datang dan bikin pabrik yang bikin orang-orang jadi kerja. Kiel, tolong bantuan siklusnya, aku belum dapat penumpang ojek, jadi aku belum makan sirloin seminggu. Nggak ada, kau minta sirloin nggak ada sama aku yang makan mie anjir. Nah ini juga nih dari Azael Kyoko, dia pernah datang di aku tapi di live chat tuh, di live chat. Biar apa? Biar kasihan, biar orang-orang kasihan gitu. Dan sekali lagi, kalau misalnya pemerintah kita memberi kepastian hukum, pemerintah kita bisa membuat lapangan pekerjaan yang layak dengan keputusan dan kebijakan yang layak, maka yang kayak gini nggak bakal ada. Kau pikir kenapa India banyak scammer? Karena di sana gagal pemerintahannya. Mereka nggak berhasil buat bikin lapangan pekerjaan. Tapi maksudku gini loh, bener banget streamer itu
penghasilannya atau pendapatannya itu bergantung dari saweran, bergantung dari saweria. Kayak tadi tuh orang yang minta bantuanku lewat saweria tuh. Kayak gini nih, ada monyet yang belum makan sirloin gitu. Nah, ada juga yang minta tolong King Hello-nya skill issue gitu. Jadi menurutku ini kayak ya mereka kocak sih. Mereka adalah bagian dari orang yang berkontribusi dalam pendapatanku gitu. Tapi ketika kau berharap dengan cara menipu streamer kau akan mendapatkan duit mereka juga atau bisa nipu mereka, menurutku agak jahat aja gitu. Karena kalau kau berpikir streaming itu kerjaan yang gampang, coba lakuin. Jadi ya sekali lagi sebenarnya meminta bantuan kepada streamer itu bukan hal yang masalah, tapi yang jadi masalah adalah kalau kau bohong. Dia ngirim chain pesan kayak gini, terus habis itu ngirim pesan kayak gini ke Sena. Ini aku baru tahu 2 orang loh, baru 2 korban loh yang ku tahu. Tadi ada Kyoko juga tuh ngasih tahu kalau dia juga pernah didatangin di live chat. Jadi ya chill out. Nah, di komen lagi. Ini korbannya ada lagi nih. Sekarang namanya berubah lagi jadi Rafli nih. Assalamualaikum Bang Sera, aku viewers dan subscribe. Pesannya sama. Dia sampai spam di live chat. Bro, really? Maksudku, kok kalau mau nipu mikir gitu. Maksudku kasihan orang yang beneran mau minta bantuan, kayak ngeri gitu. Orang yang mau minta bantuan beneran takutnya malah jadi korban, gak dipercayain gitu. Malam Koh Akil, saya belum makan selama 50 hari. Mungkin bisa banget ngasih 10 ribu aja gak apa-apa, cuma buat beli nasi. Terima kasih Koh Akil. Cina banget gua. Dan kalau misalnya setelah ini kau masih berpikir streamer itu adalah pengemis, ya terserah kau mau bilang pengemis atau bukan. Cuma secara teknis streamer itu tuh bukan pengemis. Kalau menurutku streamer itu ya kayak pengamen. Kenapa sih kayak pengamen? Karena kalau dipikir-pikir, kau yang datangin streamer itu, bukan streamer itu yang datangin kau. Kau dengan sadar, dengan rela ngasih duitmu ke streamer itu. Entah tujuannya buat ngedeketin, buat caper, buat sedekah, buat mendukung atau buat apapun itu, tujuannya cuma kau dan Tuhan yang tahu. Oke? Jadi beda nih. Kalau pengemis, adakah streamer pengemis? Ada. Jangan salah, streamer juga ada yang pengemis, kayak mereka ngemis-ngemis atau minta-minta ke viewersnya juga ada. Cuma sekali lagi, most likely streamer itu ya bukan pengemis aja. Karena kau yang datangin streamernya, kau yang nge-scan sawerianya, kau yang masuk ke website sawerianya dengan sadar dan nge-scan QRIS-nya dan masukkan nominal dan passwordnya. Jadi kayak kau datang ke pengamen, bukan pengemis. Jadi itu perbedaan antara streamer, pengemis, dan streamer ngemis kayak gitu. Assalamualaikum, udah Akil, tolong seikhlas aja buat beli rendang, tolong kirim. Aku orang Kalimantan, aku bukan orang Padang, please. Kenapa kok panggil aku udah? Fitnahan apa lagi nih yang muncul nih? Apa? Koh Akil, iya. AA Akil, udah Akil, apa lagi? Pace, habisnya Pace. Pace Akil, iya. Pace ya, habis ini ya. Jadi ya silakan saweria.co/andikanuk. Pace Akil. Nah, jadi kesimpulannya apa nih teman-teman? Apakah artinya streamer itu pekerjaan gampang? Ya, kesimpulannya adalah jangan kena tipu. Jangan mau kena tipu. Hati-hati sama orang yang kau ketemu di internet. Terutama tiba-tiba ada viewers random yang kau nggak tahu itu siapa, tiba-tiba dia muncul aja gitu. Karena kalau kau pikir-pikir ya, ini tuh skemanya itu udah dari bulan Agustus. Dia nge-message Adele di bulan Agustus. Oke, dia nge-message Adele di bulan Agustus. Dia nge-message si Sera juga di bulan Agustus, bulan 6. Ini di bulan Juni nih, lebih parah nih. Jadi sebenarnya udah berbulan-bulan. Ini dari Agustus kalau message Adele, dari Sera dia dari bulan Juni atau Juli, dan di Sena dia di September ini, di baru-baru ini. Jadi kayak hati-hati. Jangan ketipu, hati-hati. Sebarkan ini ke teman-temanmu supaya mereka bisa aware dengan kejadian ini. Kalau kau mau ngebantu orang, saranku, bantu orang terdekatmu dulu. Karena dengan kau ngebantu orang terdekatmu, kau udah berkontribusi sangat besar. Bantu tetangga, bantu teman dekat, bantu orang yang sering komunikasi, bantu lembaga amal yang ada di dekat rumahmu. Karena kalau kau ngebantu orang yang ada di dekatmu, kemungkinan besar uangnya akan muter di lingkungan itu juga dan akan menguntungkan pedagang di situ juga. Jadi ya itu win-win solution. Itu bagaimana cara ekonomi berputar. Tapi kalau kau ngebantu scammer yang nggak tahu siapa dan gimana, saranku jangan. Saranku
mending uangnya digunakan untuk hal yang lain. Ya, mungkin itu aja dulu untuk sekarang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya, karena itu yang biasanya YouTuber katakan. Kalau kamu datang ke live stream dan ketik-ketik Iwak atau Gold Chip kayak gini, silahkan datang, bersenang-senang dengan mereka, kasih pendapatmu juga. Aku akan lebih suka kalau kau datang live, karena kita bisa langsung saling mengata-ngatain gitu. Ya, menurutku akan lebih asik kalau nonton di chat, karena kau bisa melakukan banyak hal di sini. Salah satunya adalah ngechat. Dan ya, terima kasih semua yang udah datang. Dadah. Stay clean and sound. Dan semoga kalian bisa. Loh, hadiah atau kan alternatif. Kalau gitu dia dakwaan janji dong, jangan terima suap. Goblok lah. Gua, iya, emang goblok. Memang goblok. Enggak. Yo, chat, let me clarify that shit, chat. Yo, chat.